Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah makna aplikasi manajemen surat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Halim Rifai yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Wahyu Pangestu dengan NIM 20030404025, Dimas Ilmiawan dengan NIM 20030404004, Muhammad Wisnu Aji dengan NIM 20030404013. Selanjutnya dengan dilanjutkannya presentasi oleh Dimas Ilmiawan. Silakan Mas Dimas. Untuk membuka aplikasi manajemen surat, yang perlu dibutuhkan adalah pertama kita membutuhkan Apache bernama SAM. Kita buka dulu SAM-nya. SAM Control Panel. Lalu kita klik Start dan Apache dan MySQL. Setelah itu kita buka Chrome. Nah, untuk membuka database, kita perlu mengetik di sini dengan nama localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat database bernama AMS, dan di sini terdapat tabel disposisi, instansi, klasifikasi, tabel set, tabel surat keluar dan surat masuk, dan tabel user sebagai login. Nah, di dalam tabel sini nanti akan berisi data-data tentang surat masuk dan surat keluar. Nah, sekarang kita membuka aplikasi manajemen surat dan ketik saja localhost dengan nama aplikasinya localhost AMS. Enter. Nah, di sini saya akan login sebagai admin. Di sini username adalah admin dan password adalah 12345. Di bagian sini, pertama-tama pada bagian menu terdapat beranda yang berisikan tampilan seperti ini. Lalu transaksi surat, berisi surat masuk. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan data baru, yaitu asal surat, misal Purwokerto, nomor surat 2, ini hanya misalkan, isi ringkasan adalah pendaftaran mahasiswa. Kodenya adalah 1. Tanggal surat misal hari ini, Tenggarangan. Nah, isi file ini terserah mau ditulis atau tidak. Simpan. Di sini terdapat data-data yang tadi kita masukkan. Otomatis di sini juga akan tampil datanya dalam database. Lalu dalam transaksi surat juga ada surat keluar. Di dalam surat keluar sama saja dengan surat masuk, bisa menambahkan data. Nah, pada menu selanjutnya ada buku agenda. Buku agenda juga ada surat masuk. Kita bisa mencari
surat masuk pada tanggal berapa dan sampai tanggal berapa. Misal kita akan mencari data yang tadi kita masukkan, yaitu pada hari ini sampai tanggal hari ini. Maka akan tampil data yang kita masukkan tadi. Lalu pada menu selanjutnya ada gallery file. Nah, di sini saya kan tadi tidak memasukkan file, jadi di sini saya tidak akan mempraktekkan, sama saja seperti buku agenda, tetapi saya tidak memasukkan file apapun, jadi saya rasa tidak perlu. Di sini ada referensi, ada kode, nama, uraian atau apa, tindakan, tambahkan data baru, kode, misal A1. Kita harus menguraikan apa di sini, terserah. Nama, simpan. Lalu di sini akan terdapat data yang kita masukkan tadi. Di menu selanjutnya ada pengaturan. Di sini ada instansi, user, backup database, dan restore. Menu selanjutnya di sini untuk mengubah profil. Di sini profil. Di sini juga kita bisa edit profil. Misal saya ganti nama atau ganti password. Nah, untuk di sini juga bisa ubah password. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Estu Wahyu Pangestu. Kepada Mas Estu Wahyu itu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pangestu akan melanjutkan presentasi dari Mas Dimas. Saya akan membahas menu-menu yang ada di bawah ini. Yang pertama ada menu jumlah surat masuk. Kita akan di sini ada menu tambah data. Mari kita tambah nomor agenda. Kita ganti cuma nomor agenda aja 3. Asal suratnya kita pakai Bekasi. Nomor surat kita buat dengan 234 400 ya. Isi ringkas. Isi suratnya tentang musibah banjir ya. Kode klasifikasi bisa kita isi dengan nomor 25 aja. Indeks berkas kita isi dengan nomor 10 ya. Tanggal suratnya hari ini. Keterangan dokumen penting kita simpan. Nah, ada ya. Di sini kita bisa mengedit, mengeprint dan mendelete file surat masuk ini. Jadi kita harus mencoba mengeprint. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Lalu kita akan lanjut membahas jumlah surat keluar. Di sini kita bisa menambah data baru. Kita memasukkan nomor agenda 5, tujuan surat ke Tasik misalnya, Tasik Malaya. Tanggal surat 17. Isi ringkas geologi penting. Kode klasifikasi 11. Nomor surat 234.
78 keterangan dokumen penting. Simpan. Ini akan tampil di bagian. Kita juga bisa mengedit dan mendelete file tersebut. Lalu kita keluar. Di sini ada lanjut menu jumlah klasifikasi surat. Di sini ada import data. Jadi kalian bisa mengimport data dari luar seperti dari dokumen atau apa, lalu upload di sini. Kembali masuk lagi ke klasifikasi surat, kita bisa tambah data juga. Kita pakai kode 24, namanya Wahyu Pangestu, dan dokumen sudah diperiksa. Simpan. Ya, seperti tadi ada menu edit dan delete. Lalu kita balik lagi ke beranda, dan di sini ada menu jumlah pengguna. Karena pengguna di sini baru dibikin 2, yaitu pertama admin, kedua user. Di sini juga bisa menambahkan user, tinggal ditambah seperti yang kalian mau. Nah, itu saja presentasi. Akan dilanjutkan ke akun user yang akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf. Mas Wahyu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wahyu. Di sini saya akan masuk sebagai user dengan username user 1. Benar. Terdapat kesalahan. Kita ulangi. User 1 dengan password 1 2 3 4 5. Di sini terdapat menu beranda, transaksi surat, buku agenda, galeri, dan referensi. Pada bagian menu beranda seperti ini tampilannya untuk menampilkan halaman awal. Untuk bagian transaksi surat terdapat surat masuk. Kita bisa menambahkan surat seperti ini contohnya. Misal nomor agenda 3, asal surat dari Cilacap, nomor surat sama 3, isi ringkasan pendaftaran PNS. Pada klasifikasi A1, indeks berkas 2456, tanggal surat hari ini, keterangan bebas. Di sini saya akan mengosongkan file, kemudian kita simpan. Di sini kita juga bisa mengedit. Kita bisa mengedit dan juga print. Seperti ini tampilannya. Dan delete.
Setelah itu kita masuk pada surat keluar. Kita bisa menambahkan data. Sama seperti tadi, kita bisa menyimpannya. Kemudian pada bagian buku agenda terdapat surat masuk, yaitu kita di sini menampilkan data-data surat pada transaksi surat seperti hari ini misal di sini terdapat tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa menyetaknya, tapi kita tidak perlu. Untuk buku agenda terdapat surat keluar sama seperti tadi. Kita bisa menampilkan surat keluar pada yang kita buat tadi. Kita di sini juga bisa mencetaknya. Untuk galeri file terdapat surat masuk dan surat keluar. Tetapi tadi saya tidak menambahkan file apapun, jadi tidak ada galeri file. Untuk menu referensi, kita bisa menambahkan data baru. Yang bisa menambahkan adalah admin. Di sini pada bagian profil terdapat profil, terdapat username, password, nama, dan NIP. Kita bisa mengedit profil. Kemudian kita juga bisa ubah password. Kita dapat memasukkan password lama, kemudian password baru, kemudian kita menyimpannya. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Wisnu Aji Pangestu. Terima kasih Mas Yusuf. Selanjutnya terdapat menu jumlah surat dan jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar. Pada menu ini sama seperti bagian header yang berada di transaksi, terdapat surat masuk dan surat keluar. Fiturnya sama saja seperti admin, bisa menambah, bisa mengedit, lalu menghapus, dan mengeprint. Pada surat keluar juga sama saja, bisa menambah. Misal kita tujuan surat Purwokerto, tanggal surat hari ini, isi ringkas, pendaftaran, klasifikasi 1, nomor surat 2, keterangan tidak ada. Lalu kita dalam file ini bisa diisi, namun saya tidak mengisinya. Lalu simpan. Nah, di sini bisa tambah data, bisa edit, dan bisa delete. Kemudian pada jumlah klasifikasi surat kita tidak bisa mengakses seperti menambah data, karena di situ hanya admin yang bisa karena di situ hanya user admin yang dapat mendapat akses dan dalam sintak codingnya terdapat validasinya. Sekian penjelasan aplikasi manajemen surat dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu Mas Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Mas Wisnu. Sekian presentasi proyek aplikasi manajemen surat dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.